Pancasila sebagai ideologi gagal karena bertentangan dengan sila-silanya, dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademik yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila bukan ideologi dalam artian akademis, dalam diskurs ideologi. Next, yang kedua, Rocky juga bilang berhentilah bertengkar soal ideologi karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Agak berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu soal ideologi Pancasila. Kita dengarkan pernyataan Presiden. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Pak Jokowi bilang negara Pancasila sudah final. Salah. Yang final itu negara republik, bukan negara Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau itu. Yang kedua, sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis, Grundslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila ada ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif, mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Karena itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Di seluruh dunia nggak ada negara yang berideologi. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara. Oke. Apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Perancis itu, Bung Rocky, liberalisme itu ideologi bukan? saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya. Di Perancis kalau orang bilang itu seorang ideolog, ideolog artinya orang yang pelangak-pelongo. Karena nggak mampu berpikir maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelangak-pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya. Itu saya mau terangkan dulu soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaannya. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi coba? Oke. 2 politisi 1 kiai. Iya, politisi yang kiai dan kiai yang politis itu. Jadi kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh NU buat cari kapan Pancasila berubah menjadi ideologi negara. Di mana? Nah, itu masuk di situ. Itu umpan saya, bukan umpan, masukan. Oke. Buat saudara-saudara. Jadi di situ kekacauannya. Ideologi dianut oleh manusia yang hidup. Karena itu dia punya keyakinan. Yang berkeyakinan orang. Negara nggak mungkin berkeyakinan. Negara tuh barang mati, konstruksi hukum. Ngapain negara berkeyakinan? Jadi boleh dibicarakan, boleh diuji kembali. Ya, boleh sekarang saya masuk pada soal itu. Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi Presiden bilang NKRI harga mati. Yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah, bendera bisa diubah, bahasa bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu tadi, bentuk negara. Cuma kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. Baik. Tentu kita mungkin jangan dirubah. Bukan soal jangan, bukan soal imperatif jangan, tapi potensi berubah itu bahkan disediakan oleh konstitusi. Baik. Jadi saya kasih PR pada saudara-saudara politisi plus kiai supaya bicara
dengan akal sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Baik. Jangan diajukan sebagai Baik. ideologi. Nanti saya akan Bung Karno nggak pernah ngomong begitu, Harto segala macam. Baru sekarang orang ngomong Pancasila itu ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya, kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti. Terangkan, coba yuk terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang kita sepakati bersama hari ini. Kita Ada di dalam konstitusi apa enggak? sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu Iya. nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik. Saya mau ke baik. Saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi Baik. dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Dan disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya, Iya, iya. konstituen itu konsep Coba yang deh. ini nih saya terangkan. Iya, iya. Federalis, ya, enggak. Saya minta Anda ganti-gantian. Federal Amerika, Oke. Hamilton, Washington, Jefferson, mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak yang sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstitusi. kita Anda salah. akhiri perdebatan Anda salah ini. melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Bung Rocky singkat saja, Bung Rocky singkat Saya saja. terangkan, sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba, Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Budiman, biar Tidak, gantian. saya akan buktikan. Iya. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan yang Undang-Undang 45, nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Jadi, begitu cara Itu berpikirnya. konstituensi bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi membentukkan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira Bang Zulfan, ideolog, Saya kira ideolog. gantian. Ini juga ideolog. Gini, Oke. satu menit Ini aja. perdebatan Jadi nggak ini Benar. bahayanya Ini bahaya dianggap lagi adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, Proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis. Baik, ya. Mas Budiman. Dari sebuah komunitas dari masyarakat menjadi bangsa, Oke. menjadi republik. Mas Ada lagu bilang begini. Rocky dan Mas Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke, oke. Lagunya Baik. kan salah ya. Bang Zulfan. hanya sekedar meletakkan pada proporsinya bahwa Pancasila adalah sebuah kesepakatan dan banyak pihak yang kemudian memberi semacam legitimasi atas kesepakatan agung tadi. MUI misalnya menyebut sebagai Misa Tunggalito, perjanjian agung. Kemudian Cak Nur misalnya menyebut Pancasila sebagai kalimatun sawa. Padahal kalau kita kembalikan Pancasila asli tanda kutip ya, sebelum disepakati terakhir yaitu sila pertama, itu kan ada 7 kata yang memberi kewajiban kepada umat Islam agar melaksanakan syariat Islam. Baik. Dan atas dasar kesepakatan itu pula 7 itu dihapus. Jadi poin saya adalah semua pada dasarnya kembali kepada kesepakatan. Kesepakatan. Jadi ada tidaknya bangsa ini tergantung kesepakatan. Baik. Makanya jangan kemudian buru-buru ditutup pintu untuk diskusi. Baik. Karena saya percaya Indonesia itu bukan menjadi Indonesia, tetapi becoming Indonesia. Jadi Indonesia yang belum pernah selesai. Belum pernah selesai, terus bergerak. Imajinasi Baik. yang project imajinasi Baik. yang Iya, iya. akan Oke. selalu kita konstruksi terus. Tepuk tangan Jadi Mas nggak Burhan.